Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai jumpa lagi, bertemu lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah kita, Ustadz Rizky dan anak-anakku, seluruh santri-santri, kita akan belajar kisah. Kisah yang akan kita pelajari adalah kisah yang kedua. Kita akan melanjutkan kisah dari yang kemarin, masih tentang Nabi Adam. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari kisah dari kehidupan yang paling akhir dari Nabi Adam. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, adab kita sebelum belajar adalah dengan memberikan sholawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi? Karena Allah saja dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Masa kita sebagai kaumnya, sebagai umatnya ya, sebagai umatnya tidak bersolawat ya. Nah, bersolawat pada Nabi itu adalah bentuk kecintaan kita sebagai umat Nabi Muhammad kepada Rasul kita. Dan kalau kita bersolawat, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dan kalau kita bersolawat, insya Allah besok di hari kiamat kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anakku, bersama-sama kita bersolawat bareng-bareng. Solawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan untuk santri-santri yang sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini anak-anakku kita masuk ke kisah yang kedua. Kisah tentang hari terakhir Nabi Adam. Maksudnya kisah ketika Nabi Adam menghadapi kematian. Nah, anak-anakku, waktu itu Nabi Adam alaihi salam sudah mendekati ajalnya. Dan malaikat pencabut nyawa beserta Jibril datang untuk mengabarkan hal tersebut. Nah, di akhir hayat itu malaikat maut mencabut nyawa Nabi Adam. Lalu anak-anak dari Nabi Adam melihat itu. Apa yang dilakukan malaikat Jibril di pada waktu itu? Malaikat Jibril mengajari anak-anaknya Nabi Adam bagaimana cara merawat jenazah, mensolatkan, memandikan sampai menguburkan. Nah, waktu itu Nabi Adam sudah meninggal ya, sudah dicabut nyawanya. Lalu malaikat Jibril dia datang ke rumah Nabi Adam dengan membawa banyak peralatan. Malaikat Jibril membawa kain kafan, membawa kamper, membawa cangkul, membawa sekop, membawa keranjang. Di mana alat-alat ini adalah alat untuk menguburkan jenazah. Nah, anak-anak dari Nabi Adam melihat itu, lalu yang dilakukan pertama kali oleh malaikat Jibril adalah memandikan jenazah. Ya. Jadi kalau ada jenazah yang meninggal, dimandikan dulu. Nabi Adam pun seperti itu.
Malaikat Jibril memandikan Nabi Adam, ya, dimandikan dengan air. Setelah dimandikan, Malaikat Jibril mengkafani Nabi Adam, ya, mengkafani jenazah Nabi Adam alaihi salam. Setelah dikafani, ya, lalu disolatkan. Ya, ingat ya, kalau sholat jenazah tidak ada sujud dan tidak ada rukuk, ya. Khusus sholat jenazah. Nah, selanjutnya setelah disolati, lalu Malaikat Jibril menggali tanah, ya. Menggali tanah. Lalu setelah itu jenazah Nabi Adam yang sudah dikafani tadi dimasukkan ke dalam lubang penguburan. Nah, setelah itu terus lubang kuburnya terus diratakan kembali, dirapikan kembali, sehingga Nabi Adam proses penguburannya adalah dengan cara dikubur di dalam tanah. Nah, setelah semua proses tadi dilakukan oleh Malaikat Jibril, selanjutnya Malaikat Jibril berkata kepada anak-anak keturunannya Nabi Adam. Nah, Malaikat Jibril berkata kepada mereka, "Wahai anak-anak keturunan Nabi Adam, seperti inilah proses penguburan manusia. Seperti inilah proses cara mengubur manusia." Nah, setelah itu disampaikan, maka malaikat pun kembali ke tempatnya, ya. Setelah itu, dari kisah ini anak-anakku, kita tahu bahwa ternyata pada zaman itu, ya, sudah ada alat-alat seperti cangkul, sekop, kain kafan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, kita akan mengambil hikmah dari kisah ini. Apa saja kisah yang bisa kita ambil? Mari kita lihat bagaimana Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menceritakan hikmah-hikmahnya kepada kita semua. Hikmah yang kita dapat dari hadis. Hikmah yang kita dapat dari kisah ini adalah, yang pertama, disyariatkan mengurus dan mengubur jenazah dengan tata cara seperti yang disebutkan dalam kisah ini. Nah, ternyata tata cara penguburan jenazah syariat waktu Nabi Adam dengan kita hari ini kurang lebih sama. Jadi penguburan jenazah itu bukan dengan dibakar, bukan dengan dibuang, bukan dengan dimasukkan ke dalam peti, bukan seperti itu. Tetapi syariat Islam adalah dengan cara dikubur di dalam tanah. Selanjutnya, hikmah yang kedua adalah malaikat mengajarkan tata cara mengurus jenazah ini kepada anak-anak Adam dalam bentuk tindakan yang nyata dan juga ucapan. Nah, Malaikat Jibril mengajarkan kepada anak-anak Nabi Adam secara langsung. Ini luar biasa sekali, ya. Kita bisa melihat malaikat mengajarkan kepada manusia. Hikmah yang selanjutnya adalah, hikmah yang ketiga adalah kemampuan malaikat untuk menyerupai wujud manusia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia. Hikmah yang ketiga ini sangat luar biasa karena ternyata malaikat bisa menyamar menjadi dalam rupa wujud manusia. Berarti anak-anakku, kita harus bersyukur jika kita bisa mengalami peristiwa seperti ini. Namun kita tidak tahu apakah manusia yang kita temui itu adalah jelmaan dari malaikat. Bisa jadi ketika kita menolong seseorang yang kesulitan, dia adalah jelmaan malaikat. Nah, anak-anakku, dari sini kita tambah yakin bahwa kita tidak takut untuk bertemu dengan malaikat. Berbeda dengan kalau kita bertemu dengan iblis. Dan sebenarnya kita juga tidak perlu takut, karena iblis juga takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau tidak? Coba anak-anakku pikirkan. Ketika malam hari, santri-santri yang mendengarkan kisah Ustadz, ya, ketika malam hari
anak-anakku keluar rumah sendirian, gelap gulita. Nah, apa yang anak-anakku rasakan? Apakah takut? Apakah merinding? Atau biasa saja? Atau tidak merasakan apa-apa? Nah, kalau anak-anakku merasa ketakutan ketika sendirian, maka Ustadz akan mengajari anak-anakku. Ustadz akan ajari dengan satu kalimat, insya Allah anak-anakku akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat apa itu? Kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Dengan kita mengucapkan ta'awudz, insya Allah Allah akan melindungi kita dari godaan setan. Lebih bagus lagi kalau anak-anakku berdoa dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketika kita membaca surat yang ada dalam Al-Quran, Allah akan melindungi kita dan setan akan menjauh dari kita. Nah, dari kisah yang tadi, ketika kita tahu bahwa malaikat ternyata bisa menyamar menjadi manusia, maka kita harus lebih menghormati manusia yang lain. Ketika anak-anak bertemu dengan teman-teman, ya, ketika Ananda bertemu dengan kawan-kawan di luar, pergaulilah mereka dengan baik, bertemanlah dengan baik, bersahabatlah dengan baik. Ketika ada orang yang kesulitan, cobalah Ananda untuk bisa membantu mereka. Mungkin ya, barangkali itu adalah jelmaan dari malaikat yang mulia. Ya, siapa tahu mereka adalah malaikat yang menguji santri-santri semua. Kita tidak akan pernah tahu, tetapi kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Pesan Ustadz untuk santri-santriku yang Ustadz sayangi, bertemanlah dengan baik, perbanyaklah teman yang baik. Dengan demikian, nanti kelak ketika kita bertemu di dalam surga, kita bisa mengingat teman-teman kita yang baik. Ya. Besok kita di surga, kita akan mengingat teman-teman kita yang ada di dunia. Kita bisa mengajak mereka masuk ke surga. Kita bisa mengajak mereka masuk ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan pada kesempatan kali ini. Kisah tentang akhir hidup Nabi Adam alaihissalam beserta malaikat-malaikat yang menguburkannya. Semoga kita semua termasuk menjadi golongan-golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita tutup kisah ini dengan membaca bacaan hamdalah, istighfar, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustadz akhiri kisah pada kesempatan kali ini. Jaga kesehatan anak-anakku, jaga iman kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.